yang saya muliakan Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang saya hormati panitia lomba pentas Islam, serta hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Windayani Zaskia dari MAN 1 Bau-Bau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kepada Allah karena atas nikmat dan rahmatnya sehingga pada detik ini kita bisa merasakan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Sholawat serta salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa sepatah kata yang telah saya rangkum menjadi sebuah ceramah singkat yang berjudul Pemuda Unggul Indonesia Maju. Bicara soal pemuda mengingatkan saya pada sebuah pepatah Arab, inna fi yadi syubbani amaral ummah wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya di tangan pemudalah terdapat urusan umat dan di kaki pemuda terdapat kehidupan umat. Pepatah tersebut mengibaratkan kita betapa pentingnya peran pemuda bagi umat, bagi negara, dan bagi bangsa. Mengapa? Karena syabahul yaum rijalul god. Pemuda hari ini adalah pria di masa depan. Hadirin dan hadirat yang insya Allah dirahmati Allah, pemuda hari ini mereka adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Setiap bangsa mempunyai masa depan, termasuk masa depan bangsa Indonesia sangatlah ditentukan oleh para generasi muda bangsa ini. Karena itu setiap pemuda Indonesia, baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menamatkan pendidikannya, termasuk faktor-faktor penting yang sangat diandalkan oleh bangsa Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia pernah berpidato tentang masa depan bangsa Indonesia yang berisi kalimat yang membuat pendengarnya akan tergiam seakan-akan mau berperang. Beri aku 10.000 orang tua, maka akan kucabut semeru. Beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Itulah isi pidato sang proklamator. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, marilah kita contohi keberanian Nabi Ibrahim alaihi salam yang terdapat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yaqalu lahu Ibrahim. Shadaqallahul azim. Artinya, mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela-cela berhala ini, namanya Ibrahim. Quran surah Al-Anbiya ayat 60. Ibrahim berani, beliau tidak takut membela kebenaran. Dengan keberanian beliau menghancurkan semua berhala-berhala tersebut. Maka dari itu, hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, marilah kita sebagai pemuda Indonesia, janganlah takut untuk membela kebenaran. Marilah kita senantiasa untuk menjunjung kebenaran dan keadilan dan menjauhi kemungkaran. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, masih banyak hal yang harus dibenahi dalam diri kita,
mulai dari cara berpakaian kita, bertutur kata, bergaul, dan lainnya. Kita sudah melihat teman-teman kita yang berada di luar sana telah mengenal rokok, narkoba, tindak kriminal lainnya, dan pergaulan bebas. Banyak hal yang menyebabkan itu terjadi. Salah satunya yaitu kurangnya kepedulian kita untuk berpikir sebelum bertindak. Jika kita berpikir sebelum bertindak, maka kita akan mengetahui dampak-dampak dari hal yang akan kita lakukan tersebut. Sebenarnya masih banyak hal positif yang dapat kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Contohnya seperti bagi yang pandai di bidang ilmu pengetahuan, teruslah belajar, tingkatkan prestasimu. Bagi yang pandai di bidang kesenian, teruslah berkarya dan teruslah berkarya. Bagi yang pandai di bidang olahraga, teruslah berlatih tanpa henti sampai suatu saat nanti kau dapat mengharumkan nama besar Indonesia ke kancah internasional. Kita sebagai pemuda harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal positif, menjauhi pergaulan bebas, saling menghargai dan menjaga toleransi, serta mengamalkan nilai-nilai dari sila Pancasila. Jika kita, pemuda Indonesia, mampu mengamalkan empat tersebut, insya Allah kita dapat mengembangkan Indonesia dan memajukan Indonesia. Jadi kesimpulan dari ceramah saya hari ini, jika pemuda Indonesia buruk, maka Indonesia tidak akan maju dan berkembang. Tetapi jika pemuda Indonesia baik, insya Allah Indonesia akan maju dan berkembang. Wahai pemuda Indonesia, bangkitlah, berjuanglah, lahirkan ide-ide, tekad, cita-cita, karena pengorbanan dan perjuanganmu tidak akan sia-sia dalam mengubah dunia. Mungkin cukup sekian ceramah yang saya bawakan hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.